Kontribusi Indonesia dalam membangun sepak bola Eropa disalurkan melalui pengusaha tajir tanah air, FC Vidender. Como 1907 hingga Oxford United mengalami kemajuan pesat. Perjalanan ketiga klub ini juga tak mudah karena sempat dilanda berbagai masalah besar. Mulai dari kesulitan finansial sampai dengan performa yang tidak konsisten. Namun dengan sentuhan dingin para Taipan Indonesia, klub-klub itu mampu meraih prestasi membanggakan. Bagaimanakah kehebatan pengusaha Indonesia membangun sepak bola Eropa? FC Vidender. FC Vidender menjalani era baru sejak diakuisisi oleh pemilik asal Indonesia Februari 2018. Klub yang saat itu masih berada di kasta ketiga ini diakuisisi oleh mantan exco PSSI yakni Sihar Sitorus. Namun, Sihar Sitorus tak memberikan pernyataan secara spesifik tentang nilai yang dikeluarkan untuk membeli klub tersebut. Dirinya hanya menjelaskan alasan membeli FC Vidender. Pengusaha asal Indonesia ini menyebut kalau langkah ini untuk memajukan sepak bola tanah air. Sang pemilik terbuka untuk mengirim talenta Garuda untuk bermain di klubnya. Pertama, saya melihat suatu rangkaian proses lengkap. Saya ingin memiliki pembinaan usia muda yang baik. Kedua, tim ini memiliki kebijakan imigrasi yang kondusif, sehingga para pemain Indonesia bisa datang ke sini. Ketiga, Belgia merupakan negara sepak bola Eropa, kata Sitorus. Ambisinya untuk memajukan sepak bola Indonesia dibuktikan dengan dikirimnya 3 pemain asal Sumatera Utara, mulai dari Arvin Anansomba, Dede Aryansyah, dan Hagi Abdillah. Hagi Abdillah mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan yang langka ini. Saya senang dan tidak menyangka, saya akan jadikan ini sebagai batu loncatan, ucapnya. Selain itu, FC Vidender juga mengalami peningkatan signifikan sejak dimiliki oleh Sihar Sitorus. Pasukan Biru Hitam berhasil promosi ke kasta kedua pada musim 2021-2022. Saat itu mereka berhasil promosi setelah memenangkan 5 laga di babak play-off. Sayang, setelah itu kiprah FC Vidender di kasta kedua mengalami naik turun performa. Bahkan mereka hampir kembali terdegradasi ke kasta ketiga Liga Belgia. Untungnya, skuad Biru Hitam mampu meraih 6 kemenangan di babak play-off degradasi. Meski mengalami performa pasang surut, Sihar Sitorus tidak mengibarkan bendera putih dalam membangun tim. Dirinya tetap memberikan dukungan penuh demi bisa membawa kejayaan. Dukungan ini bisa terus dilakukan jika melihat harta kekayaan dari sang pemilik. Sebagai informasi, Sihar Sitorus merupakan sosok pengusaha sukses dengan kekayaan besar. Selain itu, Sitorus juga merupakan salah satu anggota Dewan DPR RI Dapil Sumatera Utara. Di tahun 2023, kekayaan Sitorus bahkan mencapai 657 miliar rupiah. Dengan nilai tersebut, dia sempat tercatat sebagai anggota DPR RI terkaya. Tidak heran, FC Vidender bakal mengalami kesuksesan dalam waktu dekat. Untuk mewujudkan ambisinya, Sihar juga menunjuk salah satu orang Indonesia untuk mengelola klub. Saat Belinda Siahaan ditunjuk sebagai CEO klub. Wanita 36 tahun ini ditunjuk melihat sepak terjangnya yang luar biasa. Belinda diketahui sempat tercatat sebagai anggota Komite Kompetisi Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dengan pengalaman tersebut, Belinda diharapkan bisa membawa dampak yang signifikan bagi klub. Hebatnya, langkah-langkah yang dilakukan sang pemilik membuahkan hasil manis. Di musim ini, FC Vidender mencatatkan prestasi dengan promosi ke kasta tertinggi. Skuad asuhan Timmy Simons ini mengakhiri musim dengan bertengger di posisi runner-up. Usai promosi, klub asal Belgia ini memiliki rencana besar untuk musim depan. Mereka diketahui sedang mengincar Marcelino Ferdinand yang sebelumnya bermain untuk KM Skadense. Peluang FC Vidender untuk mengamankan jasanya terbilang sangat terbuka. Pasalnya, kontrak Marcelino akan berakhir pada bulan Juli dan tidak akan diperpanjang. Jujur belum ada pembahasan tentang ini, tapi sudah ada beberapa klub yang tertarik. Nantinya, klub yang ingin merekrut Marcelino harus presentasi dahulu, setelah itu baru kami akan memutuskan sama-sama, kata pemain Persebaya Surabaya ini. Como 1907. Pengusaha Indonesia terus melebarkan sayapnya berinvestasi di sepak bola Eropa. Como 1907 berhasil diakuisisi oleh Hartono Bersaudara lewat perusahaannya Saint Entertainment. Sebelumnya Como dimiliki oleh perusahaan Akosua Puni Essien. Di masa kepemilikan istri Michael Essien itu mengalami kesulitan finansial yang mencekik.
Pasukan Biru Putih dilaporkan memiliki hutang sebesar 2 juta euro atau 34 miliar rupiah. Akosua bahkan tak bisa melunasi hutang 90.000 euro untuk biaya sewa Orsegino Sport Center. Como juga tidak bisa membayar gaji pemain hingga jajaran staf pelatih. Dengan modal keberanian, Hartono membeli skuad Lariani di masa-masa yang sangat sulit. Kebangkrutan hingga disanksi federasi terus-menerus dirasakan oleh Como akibat dari tidak bisa membayar seluruh tagihan klub. Lariani dinyatakan bangkrut oleh FIGC. Pasukan Biru Putih tidak memiliki pemain yang akan didaftarkan ke Serie C. Hal ini mengakibatkan FIGC kembali memberikan sanksi degradasi ke Serie D untuk Como. Hadirnya grup Jarum memulai perjuangan Lariani dari nol. Jarum membeli skuad Biancoblu melalui Sen Entertainment dengan harga murah yaitu 5 miliar rupiah. Grup Jarum menerapkan sejumlah strategi dalam mengelola dan membesarkan Como 1907. Mereka serius dengan pengelolaan klub, yakni memisahkan urusan sepak bola dengan bisnis. Dennis Wise, legenda Chelsea, ditunjuk untuk mengembangkan sepak bola Como. Lariani juga membangun akademi sepak bola untuk melakukan pembinaan pemain junior. Hal ini berguna untuk jangka panjang dan menciptakan pemain hebat di masa depan. Lariani berharap para pemain bisa menguntungkan untuk klub dan menjualnya dengan harga tinggi. Grup Jarum langsung menyusun rencana besar membawa Como 1907 semakin berprestasi. Lariani memiliki beberapa strategi cerdas agar keadaan finansial mereka tetap stabil. Cara yang pertama adalah dengan menggait legenda Arsenal Thierry Henry. Pria asal Prancis itu didatangkan untuk menjadi pemilik saham Como. Dengan senang hati saya mengumumkan akan bergabung dengan Como 1907 sebagai pemegang saham. Saya sudah lama menunggu terlibat dalam proyek seperti Como, ucap Henry. Selain itu, Lariani sebelumnya telah menggait Cesc Fabregas yang menjadi asisten pelatih di Como. Lariani juga berencana memasok bisnis lokal sebagai investasi. Manajemen Como memiliki rencana menginvestasikan keuntungan di sektor lain, mulai dari bidang kesehatan sampai dengan masalah kebugaran pemain. The Athletic mengabarkan Hartono bersaudara telah sukses berinvestasi di Italia dibanding Erick Thohir. Hartono bukan orang Indonesia pertama yang berinvestasi di Italia. Lebih dari 1 dekade silam, Erick Thohir membeli Inter Milan dan menjualnya di tahun 2016. Adil jika Hartono bekerja di level berbeda, tulis The Athletic. Kegemilangan Hartono bersaudara dalam mengatur Como akhirnya membuahkan hasil. Como sendiri berhasil promosi ke Serie A musim depan setelah menunggu selama 21 tahun. Padahal di awal musim Biancoblu harus memecat pelatihnya karena hasil buruk. Bersama Cesc Fabregas, Como mendapatkan hasil yang lumayan baik. Tren positif yang dibawa oleh Fabregas akhirnya dilanjutkan oleh Ocean Roberts. Pelatih asal Wales itu berhasil membawa Como finish di posisi kedua di Serie B musim ini. Bahkan Como tertarik untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Lariani dikabarkan mengincar 2 pilar penting skuad Garuda Muda seperti Tom Haye dan Jay Itzes. Oxford United. Kemudian ada Oxford United yang dimiliki oleh orang Indonesia. Erick Thohir dan Anindya Bakri mengakuisisi saham sebesar 51% pada 2022. Sebenarnya kolaborasi keduanya sudah terjalin sejak tahun 2018 lalu. Erick Thohir dan Oxford sendiri sering menjalin kerja di bidang industri dan media. Langkah ini dilakukan Anindya dan Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia. Mereka berharap fasilitas yang ada di skuad Dias bisa dimanfaatkan oleh pemain sepak bola tanah air. Semoga nantinya fasilitas di Oxford United bisa dimanfaatkan, paling tidak untuk training ground tim nasional Indonesia, ujar Anindya. Walau begitu, perjalanan keduanya untuk membangun skuad The Yellow tidak begitu mulus. Di musim lalu, Oxford menjalani musim buruk dan hampir terdegradasi ke kasta keempat. Untungnya hal itu tidak terjadi setelah Oxford berhasil finish di peringkat 19. Carroll Robinson dianggap sebagai kambing hitam atas kegagalannya mengangkat performa Oxford. Titik balik kebangkitan Oxford mulai terlihat sejak diasuh oleh pelatih Des Buckingham. Manajer asal Inggris itu berhasil membawa Dias tampil konsisten di musim ini. Bahkan sang pelatih berpeluang besar membawa Oxford naik kasta. Skuad The Boys saat ini berhasil mencapai partai final playoff promosi dan akan berhadapan dengan Bolton Wanderers. Seandainya menang, perjuangan Erick Thohir dan Anindya Bakri akan membuahkan hasil. Sebab mereka akan berkompetisi di Championship pada musim depan. Dengan pencapaian besar ini, apakah para pemain Indonesia mampu melebarkan sayapnya di Eropa dengan bantuan pengusaha tanah air?